Assalamualaikum saudara seiman. Pada video kali ini kita kembali cerita kisah para istri Nabi Muhammad, istri yang ke-10 yang bernama Ummu Habibah. Dalam perjalanan hidupnya, Ummu Habibah banyak mengalami penderitaan dan cobaan yang berat. Setelah memeluk Islam, dia bersama suaminya hijrah ke Habasyah. Di sana ternyata suaminya murtad dari agama Islam dan beralih memeluk agama Nasrani. Suaminya kecanduan minuman keras dan meninggal tidak dalam keadaan agama Islam. Dalam kesunyian hidupnya, Ummu Habibah selalu diliputi kesedihan dan kebimbangan karena dia tidak dapat berkumpul dengan keluarganya sendiri di Mekah maupun keluarga suaminya karena mereka sudah menjauhkannya. Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam kesedihan terus-menerus. Ketika mendengar penderitaan Ummu Habibah, hati Rasulullah sangat tergerak sehingga beliau menikahinya, dan Ummu Habibah tidak lagi berada dalam kesedihan yang berkepanjangan. Hal itu sesuai dengan firman Allah bahwa Nabi itu lebih utama daripada orang lain yang beriman, dan istri-istri beliau adalah ibu bagi orang yang beriman. Keistimewaan Ummu Habibah di antara istri-istri Nabi yang lain adalah kedudukannya sebagai putri seorang pemimpin kaum musyrik Mekah yang memelopori pertentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad dan kaum muslimin, yaitu Abu Sufyan. Ummu Habibah dilahirkan 13 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad dengan nama Ramlah binti Sakhar bin Harb bin Unayyah. Ayahnya dikenal dengan sebutan Abu Sufyan. Ibunya bernama Safiyah binti Abil Asi bin Umayyah bin Abdi Syams yang merupakan bibi sahabat Rasulullah, yaitu Utsman bin Affan. Sejak kecil, Ummu Habibah terkenal memiliki kepribadian yang kuat, kefasihan dalam bicara, sangat cerdas, dan sangat cantik. Ketika usia Ramlah sudah cukup untuk menikah, Ubaidillah bin Jahsy mempersuntingnya dan Abu Sufyan pun menikahkan mereka. Ubaidillah terkenal sebagai pemuda yang teguh memegang agama Ibrahim alaihissalam. Dia berusaha menjauhi minuman keras dan judi, serta berjanji untuk memerangi agama berhala. Ramlah sadar bahwa dirinya telah menikah dengan seseorang yang bukan penyembah berhala, tidak seperti kaumnya yang membuat dan menyembah patung-patung. Di dalam hatinya terbesit keinginan untuk mengikuti suaminya memeluk agama Ibrahim alaihissalam. Sementara itu, di Mekah mulai tersebar berita bahwa Nabi Muhammad datang membawa agama baru, yaitu agama Samawi yang berbeda dengan agama orang Quraisy pada umumnya. Mendengar kabar itu, hati Ubaidillah tergugah, kemudian menyatakan dirinya memeluk agama baru itu. Dia pun mengajak istrinya, Ramlah, untuk memeluk Islam bersamanya. Mendengar misi Nabi Muhammad berhasil dan maju pesat, orang-orang Quraisy menyatakan perang terhadap kaum muslimin sehingga Nabi Muhammad memerintah kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah. Di antara mereka terdapat Ramlah dan suaminya. Setelah beberapa lama, mereka menanggung penderitaan berupa penganiayaan, pengasingan, bahkan pengusiran dari keluarga yang terus mendesak agar mereka kembali kepada agama nenek moyang. Ketika itu, Ramlah tengah mengandung bayinya yang pertama. Setibanya di Habasyah, bayi Ramlah lahir yang kemudian diberi nama Habibah. Dari nama bayi inilah kemudian nama Ramlah berubah menjadi Ummu Habibah. Selama mereka di Habasyah, terdengar kabar bahwa kaum muslimin di Mekah semakin kuat dan jumlahnya bertambah, sehingga mereka menetapkan untuk kembali ke negeri asal mereka. Sementara itu, Ummu Habibah dan suaminya memilih untuk menetap di Habasyah.
Di tengah perjalanan, rombongan kaum muslimin yang akan kembali ke Mekah mendengar kabar bahwa keadaan di Mekah masih gawat dan orang-orang musyrik semakin meningkatkan tekanan dan boikot terhadap kaum muslimin. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Habasyah. Kondisi itulah yang menyebabkan Ubaidillah memiliki keyakinan bahwa kaum muslimin tidak akan pernah kuat. Tampaknya dia sudah putus asa sehingga sedikit demi sedikit hatinya mulai condong pada agama Nasrani, agama orangnya Habasyah. Ummu Habibah pernah mengatakan bahwa dia memimpikan sesuatu. Aku melihat suamiku berubah menjadi manusia yang paling jelek bentuknya. Aku terkejut dan berkata, demi Allah, keadaannya telah berubah. Pagi harinya Ubaidillah berkata, wahai Ummu Habibah, aku melihat tidak ada agama yang lebih baik daripada agama Nasrani, dan aku telah menyatakan diri untuk memeluknya. Setelah aku memeluk agama Muhammad, aku akan memeluk agama Nasrani. Ummu Habibah berkata, sungguhkah hal itu baik bagimu? Kemudian aku ceritakan kepadanya tentang mimpi yang aku lihat. Namun, dia tidak memperdulikannya. Akhirnya, dia terus-menerus minum minuman keras sehingga merenggut nyawanya. Demikianlah Ubaidillah keluar dari agama Islam yang telah dia pertaruhkan dengan hijrah ke Habasyah. Dengan menanggung derita, meninggalkan kampung halaman bersama istri dan anaknya yang masih kecil. Ubaidillah pun berusaha mengajak istrinya untuk keluar dari Islam. Namun, usahanya sia-sia karena Ummu Habibah tetap kokoh dalam Islam dan mempertahankannya hingga suaminya meninggal. Nabi Muhammad selalu memantau keadaan umat Islam, tidak saja yang berada di Mekah dan di Madinah, tetapi juga yang berada di Habasyah. Ketika melihat yang di Habasyah, beliau mendengar kisah tentang Ummu Habibah yang ditinggalkan oleh Ubaidillah dengan derita yang ditanggungnya selama ini. Hati Nabi Muhammad terketuk dan berniat menikahi Ummu Habibah. Berita pernikahan Ummu Habibah dengan Nabi Muhammad merupakan pukulan keras bagi Abu Sufyan. Para istri Nabi Muhammad yang lain menyambut kedatangan Ummu Habibah dengan rasa hangat dan hormat, berbeda dengan penyambutan mereka terhadap Safiyah binti Huyai. Telah disebutkan sebelumnya tentang posisi Ummu Habibah yang istimewa di antara istri-istri Nabi Muhammad. Ayahnya adalah seorang pemimpin kaum musyrik ketika Ummu Habibah mendapat cahaya keimanan, dan dia menghadapi kesulitan ketika harus menjelaskan keyakinan itu kepada orang tuanya. Singkat cerita, pada peristiwa pembebasan kota Mekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kaum muslimin untuk membebaskan kota Mekah. Nabi Muhammad bersama ribuan tentara Islam memasuki kota Mekah. Abu Sufyan yang merupakan ayah dari Ummu Habibah merasa dirinya sudah terkepung puluhan ribu tentara. Dia merasa bahwa telah tiba saatnya kaum muslimin membalas sikapnya yang selama ini menganiaya dan menindas mereka. Nabi Muhammad sangat kasihan dan mengajaknya memeluk agama Islam. Abu Sufyan pun menerima ajakan tersebut dan menyatakan keislamannya dengan penuh kerendahan hati. Setelah Nabi Muhammad wafat, Ummu Habibah hidup menyendiri di rumahnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia pun banyak meriwayatkan hadis Nabi yang kemudian diriwayatkan kembali kepada para sahabat. Ummu Habibah wafat pada tahun ke-44 Hijrah dalam usia 70 tahun. Jenazahnya dikuburkan di Baqi bersama istri-istri Rasulullah yang lain. Semoga Allah memberikan kehormatan di sisinya. Amin ya rabbal alamin.